Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati kepada dosen pengaku mata kuliah kewirausahaan Bapak Denny Mudian MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, khususnya mahasiswa Universitas Subang di program pendidikan bahasa Inggris dan PJKR. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dan analisis industri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari anggota kelompok 7, yaitu beranggotakan 2 orang, saya sendiri Mila Cynthia, dan ada teman saya Teh Lina Nurjana yang akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dan analisis industri. Yang nanti di mana pembahasan pertama yaitu analisis SWOT akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan analisis industri akan dijelaskan oleh Teh Lina. Baik, kita mulai saja ya kepada bahasan yang pertama. Analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, itu strength, kelemahan itu weakness, peluang itu opportunities, dan kekuatan itu ancaman itu ancaman itu threats. Nah, jadi SWOT itu adalah merupakan sebuah akronim atau singkatan ya. Nah, yang terdiri dari strength-nya itu sendiri tadi apa? Kekuatan, dan weakness-nya itu adalah kelemahan, dan opportunities itu peluang, dan selanjutnya itu adalah threats, ancaman. Nah, baik. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan terlebih dahulu, atau kita akan memahami tentang apa itu strength, apa itu weakness, apa itu opportunity, apa itu threat. Di sini kita akan bahas yang strength dulu atau kekuatan. Anda harus mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan. Proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Bagaimana cara mengenali dan memahami kekuatan tersebut? Teman-teman juga bisa menyusun daftar sejumlah pertanyaan untuk mengidentifikasinya. Atau contoh-contoh pertanyaannya adalah, jadi di sini, di dalam kekuatan ini, di dalam bisnis yang akan dibangun ini, strength itu sangat diperhatikan sekali ya, maksudnya harus diperhatikan sekali. Di sini itu teman-teman nanti bisa menonjolkan apa yang menjadi sisi terkuat bisnis teman-teman gitu kan, diperlihatkan. Nah, di sini ada contoh-contoh untuk pertanyaannya. Yang pertama itu, apa sih kelebihan bisnis perusahaan Anda? Nah, jadi apapun itu bisnis, mau produk makanan, apa itu tentang jasa, apapun itu bisnisnya gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa menonjolkan kelebihannya. Apa sih kelebihannya gitu kan, tentang bisnis yang teman-teman sedang dibangun. Nah, terus pertanyaan kedua, apa ya yang membuat bisnis perusahaan teman-teman itu lebih baik dari yang lain? Nah, di sini tuh kayaknya itu lebih ke perbedaannya ya, perbedaan yang maksudnya bisnis yang lain itu memiliki itu, bisnis yang saya itu memiliki ini gitu. Jadi ini kelebihan saya gitu kan. Jadi harus ditonjolkan apa yang menjadi spesial di bisnis teman-teman. Dan yang ketiga, apa sih keunikan bisnis perusahaan Anda? Nah, di sini juga teman-teman dituntut untuk berinovasi ya, dituntut untuk kreatif, dituntut untuk kreatif ya. Misalkan contoh bisnis tentang keripik kulit pisang. Nah, itu kan ditonjolkan, itu kan unik gitu kan. Itu contohnya. Terus faktor apa saja yang telah berhasil meningkatkan angka penjualan selama ini?
Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang selanjutnya, apa respon positif konsumen Anda selama ini? Nah, respon positifnya itu kalau bisa sama teman-teman di ini ya, dikumpulkan, atau enggak teman-teman buat angket, kalau enggak teman-teman buat kolom komentar tentang bisnis yang teman-teman sedang dibangun. Misalkan teman-teman punya konsumen, nah teman-teman jangan malu buat nanya nanti, apa sih gitu kan, kelebihannya, maksudnya kalau misalkan tentang makanan enak nggak gitu kan, apa sih yang kurang atau apa. Nah, itu sama teman-teman bisa ditampung. Nah, terus faktor apa saja yang telah berhasil meningkatkan angka penjualan. Nah, nanti hal yang disuka oleh konsumen, nah itu bisa dipertahankan gitu oleh teman-teman gitu. Oke, selanjutnya weakness, kelemahan. Setiap bisnis pasti memiliki kelemahan. Meski nampak sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian selalu ada. Analisis identifikasi kelemahan bisnis atau perusahaan Anda dapat dicari hasilnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Nah, di sini tadi setelah memperlihatkan kekuatan, di sini Anda teman-teman juga jangan lupa akan kelemahan bisnis yang sedang teman-teman bangun gitu kan. Nah, di sini juga teman-teman harus memperhatikan kelemahannya juga. Nah, di sini ada contoh pertanyaan yang bisa membantu untuk jadi untuk mereview kelemahan bisnis teman-teman yang sedang dibangun. Apa yang wajib ditingkatkan dalam bisnis atau perusahaan Anda gitu kan? Apa sih yang dijadikan maksudnya apa sih kekurangannya itu apa gitu kan? Apa sih yang harus ditingkatkan? Apa kekurangan bisnis yang sedang saya jalani gitu. Nah, yang kedua, menurut Anda apa saja yang harus dihindari selama menjalankan bisnis atau perusahaan ini? Nah, jadi hal-hal yang akan nanti merugikan bisnis teman-teman itu hindari gitu kan. Nah, terus apa saja faktor penyebab kerugian penjualan? Nah, itu sangat penting sekali, harus diperhatikan. Apa saja faktor penyebab kerugian? Nah, terus selanjutnya apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelemahan? Nah, misalkan dari produk yang teman-teman buat nih, misalkan kurang ini atau pengemasannya terus bocor atau apa, nah itu perlu diperhatikan. Makanya tadi kembali lagi, jangan takut, jangan malu untuk bertanya, meminta pendapat sama konsumen gitu kan, kurangnya apa sih gitu kan, terus enak nggak. Nah gitu sih, itu kalau menurut aku itu perlu gitu kan, itu juga salah satu servis kita ketika nanti kita melakukan penjualan. Oke, baik. Nah, terus apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelemahan? Nah, terus tindakan atau pencapaian apa saja yang telah dilakukan kompetitor sehingga nampak lebih dari bisnis atau perusahaan Anda. Nah, itu juga sangat perlu diperhatikan ya. Ketika kita memiliki kompetitor yang sangat kuat, kita juga harus menjadi pembisnis yang kuat juga gitu. Kita sama-sama kuat. Baik. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Nah, di sini sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa mendatang. Pembacaan peluang-peluang itu dapat dianalisis melalui sejumlah pertanyaan. Nah, jadi ketika tadi Anda sudah memperhatikan kekuatannya, bisnis Anda seperti apa, sudah memperhatikan kelemahannya juga seperti apa. Nah, di sini Anda juga harus bisa melihat peluang untuk bisnis Anda yang lebih maju lagi ke depannya gitu kan. Nah, di sini ada pertanyaan yang bisa membantu untuk peluang bisnis Anda. Apa yang sedang berkembang sebagai tren bisnis dan relevan dengan perusahaan Anda. Nah, gitu kan. Jadi di sini untuk mencari peluang untuk kedepannya itu kan, di sini teman-teman bisa melihat nih, apa sih yang lagi tren gitu kan, gimana sih bisnis saya supaya bisa terkenal gitu kan, peluangnya itu di mana. Misalkan contoh, sekarang itu lagi booming nih tentang media-media sosial kan. Nah, di situ juga Anda kan bisa memasarkannya di situ juga. Nah, terus peluang jenis apa yang selama ini Anda lihat sebagai peluang bisnis apa yang selama ini Anda lihat sebagai pelaku bisnis. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa melihat
bisa melihat peluang apa aja yang bisa dijadikan oleh sebagai pelaku bisnis. Baik. Dan selanjutnya nih ada threats atau ancaman. Semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan perusahaan, ya betul. Oleh karena itu, berbagai jenis ancaman itu wajib dianalisis melalui sejumlah pertanyaan. Nah, tadi setelah kita memperhatikan tentang kekuatan bisnis kita apa, terus kita sudah memperhatikan tentang kelemahan bisnis kita apa, dan tentunya juga peluang usahanya juga kan, peluang bisnis kita untuk maju ke depan itu seperti apa. Nah, di sini kita jangan lupa tentang ancaman. Nah, di sini juga ada ancaman. Tadi itu ya, threats ya, ancaman. Di sini ada pertanyaan yang bisa membantu untuk mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin akan ada di dalam bisnis teman-teman. Kendala dan masalah apa saja yang sedang dihadapi perusahaan. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu harus bisa melihat apa aja sih permasalahan yang sedang, maksudnya yang kekurangan yang sedang dialami di dalam bisnis teman-teman yang sedang dicapai gitu kan. Nah, terus apa saja solusi yang telah dilakukan dari menuntaskan setiap kendala dan masalah itu. Terus apakah ada faktor kebijakan dari pemerintah atau konteks lokal yang mempengaruhi timbulnya ancaman itu gitu kan. Nah, terus apakah ada kondisi atau konteks eksternal yang berpengaruh hingga menyebabkan ancaman tersebut. Kalau di sini saya lihat sih ini lebih ke kompetitor ya. Kalau menurut saya ancaman itu ya tadi yang saya telah dibahas sebelumnya itu kalau ancaman itu lebih ke bisnis yang serupa yang sedang dibangun gitu. Contoh apa ya? Contohnya misalkan bisnis puding. Puding di luar sana banyak yang jualan puding dan banyak juga yang lebih enak. Nah, kita di situ itu harus bisa dijadikan ancaman untuk kita gitu kan, ancaman untuk kita ya. Cara pemasarannya juga mereka itu seperti apa itu harus diperhatikan ya lebih ke kompetitor sih saya bilang juga gitu kan, lebih ke kompetitor. Itu adalah ancaman untuk bisnis kita sendiri yang sedang menjalankan bisnis serupa. Maka dari itu tadi kembali lagi kita harus bisa dituntut untuk dituntut untuk kreatif, dituntut untuk memiliki keunikan juga. Nah, di situ itu harus yang dipertahankan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor. Di sini di SWOT itu memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita lihat di faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yaitu S itu tadi apa? Strength ya, kekuatan. Dan weakness itu apa? Adalah kelemahan. Jadi, strength dan weakness itu ada di faktor internal, ya. Kekuatan dan kelemahan mengacu pada faktor internal yang merupakan sumber daya dan pengalaman yang tersedia untuk teman-teman. Ini adalah beberapa faktor internal yang biasanya dipertimbangkan. Nah, di sini yang pertama itu adalah sumber daya atau keuangan. Misalnya pendanaan, sumber pendapatan, dan peluang investasinya itu jadi faktor internal ya untuk perusahaan, maksudnya untuk bisnis teman-teman. Nah, yang kedua, sumber daya fisik. Ya. Misalnya lokasi, fasilitas, dan peralatan. Nah, itu sumber daya fisik. Terus sumber daya manusia, karyawan, sukarelawan, target, audiens, dan akses ke sumber daya alam, merek dagang, paten, dan hak cipta juga. Atau proses saat ini yaitu misalnya program karyawan, hierarki departemen, dan sistem perangkat lunak. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi faktor internal itu adanya di strength dan weakness. Baik, selanjutnya di sini ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal, kekuatan eksternal mempengaruhi dan memengaruhi setiap perusahaan, organisasi, dan individu. Faktor-faktor ini terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan peluang O itu opportunities ya teman-teman, atau ancaman T itu threats ya. Iya, itu ancaman.
Penting untuk dicatat dan didokumentasikan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tadi faktor internal itu adanya di weakness dan strength dan weakness, dan kalau faktor eksternal itu adanya di opportunity sama threats ya, peluang dan ancaman. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentang faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang teman-teman atau perusahaan yang tidak dapat dikendalikan atau seperti berikut ini. Tren pasar, misalnya produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan audiens. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus tren ekonomi, tren keuangan lokal, nasional, dan internasional. Nah, terus pendanaan juga, misalnya donasi legislatif dan sumber daya lainnya. Demografi, hubungan dengan pemasok dan mitra, peraturan politik lingkungan, dan ekonomi. Nah, jadi kembali lagi tadi sama teman-teman diingat-ingat ya, kalau faktor internal itu adanya di strength dan weakness, dan faktor eksternal itu adanya di peluang, opportunities atau ancaman, threat. Oke, baik. Selanjutnya, nah di sini ada contoh analisis SWOT. Nah, di sini saya ambil tentang Netflix. Teman-teman tahu nggak Netflix itu apa? Netflix itu adalah salah satu channel untuk streaming ya. Nah, di sini juga mereka melakukan analisis SWOT sebelum pada pemasaran atau sebelum pada bisnis yang mereka menjalankan bisnis yang mereka jalani. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di sini analisis SWOT Netflix. Strength-nya itu Nah, di sini teman-teman bisa bisa lebih jelas ya. Nah, di sini strength-nya itu memimpin barisan penyedia film streaming paling unggul. Nah, itu Netflix. Terus tidak ada iklan. Nah, mereka itu tidak memiliki iklan, makanya di situ yang mereka tonjolkan itu kekuatan mereka itu di situ. Mereka tidak memiliki iklan. Terus mempunyai tayangan original dalam bentuk film, serial atau dokumenter. Nah, ini sisi kekuatan mereka yang memiliki yang dimiliki sama mereka itu ini. Makanya ini yang ditonjolkan oleh mereka gitu kan. Nah, terus weakness itu kelemahan. Tidak semua tayangan original menarik. Ini yang perlu diperhatikan oleh mereka ya, oleh tim Netflix. Terus sulit berinovasi saat hak tayangnya sudah habis, tayangan yang disewa oleh Netflix harus dikembalikan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Netflix sendiri ya, tentang kelemahan yang mereka miliki. Nah, terus di sini ada opportunity, menjembatani cara baru menonton tayangan hiburan ya. Terus menjalani kerjasama dengan lebih dari 180 negara di dunia. Wow, untuk melebarkan sayap pelayanan streaming ya. Kalau misalkan sudah 180 ya, itu udah peluangnya udah terlihat sekali ya. Terus penonton bisa menentukan bahasa dalam audio subtitle maupun kualitas gambar yang ditayangkan. Itu peluang untuk lebih maju lagi ke depannya kan, bisnis yang sedang mereka jalani. Baik, sekarang terakhir yang threats itu tadi apa? Ancaman ya. Ancaman. Euforia layanan streaming film hingga keuntungan besar yang diraih Netflix membuat berbagai kompetitor tergiur menjalankan bisnis serupa. Beberapa contohnya adalah Amazon, HBO, atau Disney. Jika daftar ini terus bertambah, kemungkinan jumlah pengguna Netflix akan terus menyusut. Ya, jadi seperti saya bilang, di dalam ancaman itu, di dalam threat itu lebih ke kompetitor ya. Nah, di sini kan banyak bisnis yang serupa yang dibangun tentang Amazon, HBO, atau Disney. Nah, di sini juga akan menjadikan daya saing dan peminat
peminat penonton juga gitu kan. Jadi di sini siap-siap harus bisa bersaing dengan bisnis serupa yang sedang dijalankan oleh Netflix seperti itu teman-teman. Oke, baik. Mungkin selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Lina, dan pembahasan SWOT cukup sampai di sini dari saya. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah berucap atau kurang penyampaiannya, saya mohon maaf. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Lina, yaitu tentang analisis industri. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang analisis industri. Singkatnya, analisis industri berupaya menyediakan studi kasus untuk masa depan suatu industri. Analisis industri umumnya membantu perusahaan secara tidak langsung dalam perumusan strategi. Hasil analisis memberikan konteks di mana strategi dirumuskan. Analisis industri mengidentifikasi isu-isu relevan yang dihadapi perusahaan dalam perumusan strateginya. Misalnya, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan apa yang cenderung melemahkan strategi mereka. Analisis industri merupakan kombinasi antara ekonomi industri dan strategi. Diawali dengan adanya tambahan atas teori organisasi industri oleh U.S. Bain 1950-an yang menyatakan bahwa struktur industri tidak hanya terbatas pada ukuran besarnya industri, tetapi juga ditentukan dengan mobilitas hambatan masuk ke dalam industri. Selanjutnya, berkembang teori struktur industri yang berdasarkan pada premis bahwa perbedaan tingkat keuntungan perusahaan merupakan fungsi kekuatan pasar yang didorong oleh struktur interindustri dan intra-industri. Selanjutnya, tingkat risiko berbagai industri juga beragam, sehingga analisis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu, seperti halnya estimasi return. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa mendatang. Cukup sekian dan kesimpulannya, jadi setelah menyusun rencana atau strategi dalam suatu bisnis, terutama modal, baru kita menuju analisis SWOT, yakni seperti mengevaluasi dari semua rencana tersebut untuk bisa lebih tahan banting dalam sebuah bisnis, lebih mengenal lagi suatu kelebihan dan melemahkan dalam bisnis. Suatu kesimpulan dalam segalanya dalam bisnis, letak bagaimana cara menjalankannya, bagaimana mengembangkan jika penetapan terus-menerus menurun. Tindakannya itu seperti apa, terus bagaimana cara kita mengelola jika bisnis kita terus-menerus mengembang. Pengeluarannya serta modal kita harus bisa juga mengaturnya dengan seimbang dan benar. Jangan hanya memikirkan soal harga kalau kualitasnya saja belum bagus. Utamakan dulu kualitas yang tinggi, baru harga yang umum, tapi kualitasnya tetap nomor satu. Analisis industri merupakan sebuah pendalaman dalam perindustrian. Agar lebih jauh lagi mengenal tentang perindustrian, melihat atau mencari ilmu tentang bagaimana cara mengenal lebih banyak seperti cara mengolah, mengembangkan, dan bahkan memasarkannya dengan baik dan benar agar bisa dikenal dengan masyarakat. Jadi, jika sebelum menjalankan usaha kita mempelajari ilmunya terlebih dahulu, bagaimana cara mengembangkannya, memproses, menjalankan modal dengan baik, kita pelajari dan mendalami dengan mengevaluasi berbagai perindustrian yang lain. Baru setelah itu kita membandingkan mana yang cocok untuk kita geluti dan yang cocok untuk kita jalani. Setelah kita mengetahui tentang semua hal ilmu perindustrian baru, setelah memiliki modal, kita munculkan ide atau rencana untuk memunculkan bisnis kita secara perlahan-lahan dan sabar dalam menghadapi pelanggan yang mungkin masih sulit untuk kita hadapi. Lebih mudahnya belajar berkomunikasi dan menghadapi pelanggan tersebut dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.